teman-teman, asyik loh. Mulai tahun ajaran baru ini di Sekolah Berham ada ekstrakurikuler pelajaran berenang. Berham ingin pandai berenang supaya dapat berjalan di atas air. Berham, orang paling jago berenang sekalipun tidak ada yang bisa berjalan di atas air. Tapi hari ini, renungan firman Tuhan yang kita baca menjelaskan tentang seseorang yang berani minta kepada gurunya untuk berjalan di atas air. Oh iya, Berham tahu siapa dia. Pasti orang ini tahu bahwa gurunya berkuasa atas alam. Mari kita sambut kebenaran firman Tuhan. Adik-adik, ayo kita berdoa terlebih dahulu karena kita mau belajar firman Tuhan dalam petualangan kita di dalam kerajaan Allah. Mari kita berdoa. Bapa di surga, pimpinlah kami, berkatilah kami untuk boleh belajar akan firman Tuhan. Nyatakanlah kebenaran firman-Mu dan bawalah kami untuk boleh mengerti agar kami taat akan firman Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Adik-adik, setelah para murid itu tahu kalau yang berjalan di atas air itu adalah Tuhan Yesus, Petrus berkata kepada Tuhan Yesus, "Tuhan, jika itu Engkau, suruhlah aku datang kepadamu berjalan di atas air." Adik-adik, mengapa kok Petrus berkata demikian kepada Tuhan Yesus? Karena Petrus mempunyai keyakinan bahwa dengan kuasa Tuhan Yesus, maka dia juga akan mampu berjalan di atas air. Itulah iman Petrus, adik-adik. Tetapi bisa berjalan di atas air itu bukan bergantung kepada imannya Petrus, tetapi bergantung kepada kehendak dari Tuhan Yesus. Jika Tuhan Yesus menghendaki, maka Petrus akan bisa berjalan di atas air. Jika tidak, maka juga tidak, adik-adik. Pertanyaannya kemudian adalah, Tuhan Yesus mengizinkan tidak ya Petrus berjalan di atas air? Ya, Tuhan Yesus mengizinkan Petrus berjalan di atas air, makanya Tuhan Yesus menjawab Petrus, "Datanglah." Mengapa adik-adik Tuhan Yesus mengizinkan Petrus berjalan di atas air? Karena Tuhan Yesus mau memberikan sebuah tanda kepada Petrus. Tanda? Tanda apakah itu, Pak? Tanda bahwa suatu saat nanti Petrus dan juga anak-anak Tuhan yang lainnya akan memerintah alam ciptaan ini. Alam ciptaan ini akan tunduk kepada umat Tuhan, umat tebusan Tuhan. Wah, ini tentu menjadi sebuah pengalaman yang sangat menyenangkan. Karena Petrus yang manusia biasa bisa berjalan di atas air. Maka Petrus kemudian turun dari perahu ke air itu. Namun sayangnya adik-adik, pengalaman itu tidak berjalan lama. Tuh, mengapa? Karena ketika Petrus mulai berjalan di atas air, dia merasakan terpaan angin yang begitu keras, sehingga dia tidak lagi memandang kepada Tuhan Yesus, tetapi perhatiannya tertuju kepada angin yang dia rasakan. Akibatnya apa, adik-adik? Akibatnya dia menjadi takut dan dia mulai tenggelam. Itulah kemudian Petrus berseru kepada Tuhan, "Tuhan, tolong!" Adik-adik, Tuhan Yesus mendekati Petrus, menolong dia, tetapi Tuhan Yesus menegur Petrus dengan keras. Tuhan Yesus berkata, "Hai kamu orang yang kurang percaya, mengapakah engkau bimbang?" Adik-adik, apa yang kita bisa pelajari dari petualangan kita kali ini, adik-adik? Kita belajar bahwa sebagai anak-anak Tuhan, kita diberikan kuasa untuk menjadi orang-orang yang menang. Apakah artinya? Adik-adik, memang alam ciptaan ini belum takluk kepada kita. Tetapi sebagai anak-anak Tuhan, Tuhan memberikan kuasa untuk kita boleh menjadi orang-orang yang menang. Dalam hidup kita akan ada begitu banyak permasalahan yang kita hadapi. Ada kesulitan, ada ketakutan, ada kekhawatiran, bahkan mungkin juga ada penderitaan. Tetapi sebagai umat Tuhan,
kita akan mampu mengatasi semuanya itu. Akan menjadi orang yang menang terhadap semuanya itu. Asal ada hal yang harus kita kerjakan. Ada syaratnya. Apakah itu? Seperti Petrus yang bimbang. Nah, kita tidak boleh bimbang. Tuhan Yesus menegur Petrus. Hai kamu orang yang kurang percaya, mengapakah engkau bimbang? Artinya bahwa kita harus teguh beriman, bersandar kepada kuasa Tuhan Yesus. Karena kuasa Tuhan Yesus jauh lebih besar daripada segala masalah, segala kuasa yang ada di tengah-tengah dunia ini. Kalau kuasa terbesar di dalam dunia ini Tuhan Yesus mampu taklukkan, yaitu kuasa kematian, apalagi kuasa-kuasa yang lain. Kalau kita sudah bersandar kepada Tuhan Yesus, maka kita akan menjadi orang yang jernih berpikir, sehingga setiap langkah kita akan mempunyai langkah yang taat kepada Tuhan. Adik-adik, maukah kalian menjadi orang-orang yang menang? Kalau kalian mau menjadi orang-orang yang menang, bersandarlah kepada kuasa Tuhan Yesus yang besar itu, dan dengarkanlah suara Tuhan senantiasa, supaya setiap langkah menjadi langkah yang mengikuti Tuhan. Amin. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami bersyukur, kami berterima kasih, kami boleh belajar akan firman Tuhan. Tolonglah kami untuk menjadi anak-anak Tuhan yang mempunyai iman yang teguh, yang bersandar kepada kuasa Tuhan yang begitu besar, supaya kami tidak kalah oleh segala pergumulan hidup kami. Namun dengan setia kami mengikuti jalan-jalan Tuhan selangkah demi selangkah. Berkatilah kami untuk boleh mempermuliakan nama Tuhan dalam hidup kami yang berkemenangan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Anak-anak, kita sudah ikuti penjelasan bagaimana Petrus tidak mau datang tanpa diperintah. Ini merupakan contoh sikap hati dan ketaatannya kepada Kristus. Setiap kali kita dengar Tuhan berbicara, ada hal penting yang Tuhan ingin kita hidupi. Hari ini, kita dibuat makin yakin bahwa tidak ada kuasa apapun di dunia ini yang dapat menghancurkan manusia. Tentu ini membuat kita yakin bahwa otoritas Tuhan juga berlaku terhadap alam. Memang, di dalam rohnya, kita dijadikan lebih dari pemenang. Mari bergiat dalam kovenan yang terdapat dalam Matius 14 ayat 32-33. Terima kasih.